Minamino, parah kamu. Sampai segitunya kamu takut sama Egi. Tuh, Egi sampai ditarik keluar dari lapangan gara-gara kamu. Katanya pemain Eropa sama pemain lokal Indonesia aja mainnya kayak gitu. Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kembali kita ngobrol bola dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Namun tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Tenang, saya tidak akan mengkritik permainan Indonesia. Justru saya berterima kasih kepada pemain-pemain yang sudah berjuang di lapangan barusan melawan Jepang. Akhirnya Indonesia harus mengakui keunggulan timnas Jepang dengan skor 3-1. Harus diakui memang Jepang kelasnya berbeda. Dari awal sudah terlihat gaya permainannya cepat, umpan-umpanannya, terus sayapnya, speednya, cara menyerang baliknya, pressingnya bagus semua. Kalau Jepang nggak apes gitu aja tadi mungkin skornya sudah lebih dari 3-0, kan ada yang kena tiang, terus ada yang hampir gol tapi kebetulan ada Jordi Amat ya yang di depan gawang, terus Hubner kalau nggak salah tadi ya yang seharusnya juga gol tapi kebetulan Hubner ada di situ, kemudian di heading dibuang oleh Hubner. Terus ada lagi kalau apa itu banyak lah peluang-peluang dari Jepang. Sedangkan peluang dari Indonesia tadi hanya berapa? 2 kalau nggak salah. 2 itu aja melambung jauh kan. Maksudnya bukan peluang besar. Tapi nggak apalah. Memang kita berbeda kelas. Jepang peringkat 17 sudah pengalaman di Piala Dunia, sementara Indonesia belum punya pengalaman di Piala Dunia dan peringkatnya juga 146 jauh sekali peringkatnya. Jadi ya wajar kalau Indonesia kalah. Yang saya suka dari Jepang tadi umpan-umpannya bagus-bagus. Seakan mereka tahu temennya mau berlari kemana, dari arah mana, mereka tahu semua, sudah tertata rapi. Kemudian pressingnya juga bagus sehingga menyulitkan pemain-pemain kita dan memaksa pemain kita akhirnya harus membuang bola jauh. Jadi kalau saya lihat tadi di lapangan Jepang bermain 11 orang tentunya, tapi seakan-akan bermain 12-13 orang, rapet lapangan itu. Di mana-mana ada pemain Jepang, kita kesusahan mau umpan itu. Mau giring bola sendiri juga susah, mau umpan susah, mau umpan lambung juga susah, pertahanannya bagus, sulit sekali kita memberikan umpan dari segala aspek, mau umpan pendek susah, umpan lambung susah, umpan terobos mendatar juga susah. Dan ketika kita akan mengumpan ke temen langsung Jepang press. Akhirnya terpaksa bola harus tarik mundur ke Hernando. Dan Indonesia sebenarnya nggak jelek-jelek amat dalam bermain. Mereka bertahan dengan baik, mereka bermain dengan rapi. Ya memang karena kalah kelas aja kan. Kalau seandainya ada orang yang bilang Indonesia harus meminimalisir kesalahan, harus gini, ya nggak, ya susah. Karena apa? Karena Jepang bisa membuat pemain-pemain kita melakukan kesalahan. Jadi kesalahan kita itu memang dipaksa, disetting oleh Jepang dengan pressing tinggi, mengganggu pemain kita. Kalau yang namanya pemain bola diganggu oleh tim atau pemain lawan yang sistemnya sudah bagus, strateginya sudah bagus, skillnya sudah bagus, itu pasti lama-kelamaan akan membuat kesalahan. Mau nggak mau, tinggal tunggu waktu, pasti ada kesalahan. Jadi susah kalau berteori kita tidak boleh melakukan kesalahan. Ya teorinya seperti itu, tapi prakteknya susah. Ya kita bayangin aja deh kalau kita lawan Brunei atau tim-tim lemah gitu ya. Ya dipressing oleh pemain sekelas Brunei, sekelas Timor Leste, sekelas Laos, pemain kita bisa tenang, masih bisa menghandle, entah dengan cara menggocek bola, entah dengan cara umpan pendek atau umpan lambung.
karena memang skill mereka, strategi mereka, sistem mereka juga masih di bawah kita. Jadi kita bisa mengolah bola dengan sangat baik dan kita tidak melakukan kesalahan. Namun kalau dipres oleh tim sekelas Jepang yang levelnya di atas kita, mau nggak mau kita tinggal nunggu waktu, pasti akan membuat kesalahan. Dan kalau umpan lambung pun, umpan terobos pun mau dibuang kemana juga akan kena pemain Jepang lagi. Kita tadi bermain melawan tim yang levelnya di atas kita, jauh di atas kita. Jadi ya mau nggak mau, suka nggak suka, ya itulah seperti apa yang kita lihat tadi. Sulit menyerang, sulit berkembang, sering ditekan, ya nggak masalah. Tapi saya salutnya pertahanan kita bagus, Hernando juga bagus. Anggap saja ini sebagai pembelajaran kita, sebagai pengalaman buat adik-adik kita, sehingga kedepannya mereka bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Jarang-jarang kita melawan tim yang rankingnya 17 gitu kan, yang dulu kan Argentina, sekarang lawan Jepang, itu jarang banget itu lawan. Harus kita syukuri. Saya malah senang kita melawan Jepang. Seandainya kita membuat persahabatan, kita FIFA Matchday gitu kan, Jepang ya belum tentu mau kan lawan kita karena peringkatnya lebih bagus dari kita. Namun ya karena ini di ajang Piala Asia, dalam undian kita dalam satu grup, ya kita akhirnya bisa bertemu Jepang. Saya malah suka, saya malah senang ketemu Jepang. Kita bisa tahu, mengukur kemampuan kita. Nggak masalah kita kalah. Saya salut pada pemain yang sudah berjuang, salut dengan perjuangan kalian. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kalian, sehingga kalian kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa berbicara di kancah dunia. Terus ngobrolin apa lagi ya? Oh ini, Irak menang melawan Vietnam 3-2. Terus terang saya nggak menonton pertandingan tersebut, hanya melihat highlight-nya aja, cuplikan-cuplikannya aja. Namun catatannya di sini, Vietnam memang gagal, Vietnam memang tidak lolos, tapi Vietnam bisa mencetak gol. Lawan Jepang 2 gol, lawan Irak juga mencetak 2 gol. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Vietnam sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka bisa mencetak gol di tim sekelas Jepang, sekelas Irak. Artinya penyerangan mereka juga bagus. Jadi kita nggak boleh menyepelekan Vietnam. Kita tetap harus waspada dengan permainan Vietnam. Seandainya suatu saat kita bertemu Vietnam lagi, kita nggak boleh menyepelekan Vietnam. Ini tim sebenarnya bagus, punya potensi untuk berkembang dan menjadi ancaman negara-negara terutama di ASEAN. Asia mungkin juga bisa, mereka bisa mengancam. Oke, mungkin segitu dulu. Maju terus timnas Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.